Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iska dari MI5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah sistem operasi lanjut dengan materi dasar-dasar Linux. Nah, yang pertama kita tuh harus mengenal dulu apa sih itu Linux. Jadi definisi dan kegunaan Linux itu sendiri adalah Linux itu adalah sistem operasi open source yang sangat populer dan biasanya digunakan dalam berbagai perangkat, misal dari komputer server sampai perangkat mobile seperti pada HP. Jadi sistem operasi yang berbasis Unix dan mendukung berbagai aplikasi termasuk web server, database, hingga aplikasi mobile. Nah, apa sih sejarah singkatnya? Jadi, awal mulanya itu Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 sebagai proyek pribadi yang kemudian semakin berkembang menjadi salah satu sistem operasi yang paling terpenting di dunia. Untuk inspirasi sendiri itu terinspirasi dari Minix. Jadi Linux ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada sistem operasi Minix tadi. Nah, sistem operasi ini itu sistem operasi Linux ini didukung sama GNU Project yang menyediakan basis komponen penting seperti compiler dan library. Nah, untuk komponen utama dari sistem Linux sendiri itu, yang pertama itu ada namanya kernel. Jadi, kernel ini tuh inti dari sistem operasi yang mengelola komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua itu ada sistem library yang berfungsi sebagai kumpulan fungsi yang memfasilitasi interaksi aplikasi dengan kernel. Yang ketiga itu ada komponen yang namanya sistem utility. Jadi sistem utility ini sendiri itu program kecil yang membantu mengelola file, proses, dan konfigurasi sistem. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang fitur utama Linux. Jadi fitur-fitur utama Linux itu yang pertama itu adalah portabilitas. Jadi Linux ini dapat kita jalankan di berbagai perangkat atau berbagai platform hardware, dari platform hardware dari komputer, desktop, sama perangkat embedded. Jadi fitur utama Linux ini itu tersebar untuk berbagai jenis aplikasi. Yang kedua itu open source. Jadi kelebihannya itu kode sumber Linux itu tersedia secara gratis. Jadi siapapun bisa mempelajarinya, memodifikasinya, dan mendistribusikannya kembali. Jadi ini tuh mendukung pengembangan komunitas globalnya aktif. Selanjutnya yaitu multi-user, yaitu mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya yaitu ada multitasking. Multitasking ini tuh dapat menjalankan banyak proses sekaligus. Jadi salah satu keunggulan fitur utama Linux itu dia dapat menjalankan aplikasi secara bersamaan, tapi dengan waktu yang efektif. Yang selanjutnya itu ada hierarchy file system. Jadi itu struktur file Linux itu berhierarki, dari struktur file berbasis root yang menggunakan manajemen file.
dimulai root dan bercabang ke directory seperti bin, /bin/etc/home. Nah, jadi fungsi-fungsi ini tadi itu memudahkan manajemen file dan directory. Yang selanjutnya itu ada security. Terakhir itu ada security. Jadi security itu dilengkapi dengan fitur keamanan seperti Chmod, count, dan kontrol akses pengguna. Nah, untuk distribusi Linux sendiri itu, jadi pengertiannya, distribusi adalah paket lengkap kernel Linux dan aplikasi pendukung yang bertujuan untuk distribusi Linux adalah paket lengkap dari kernel dan berbagai aplikasi serta utilitas tambahan yang disukai untuk tujuan tertentu. Nah, jadi setiap distribusi itu berbeda-beda dalam hal manajemen paketnya, antar muka pengguna dan aplikasi yang disertakan. Untuk kategorinya itu ada enterprise, ada desktop, ada special purpose. Kemudian untuk sistem pemberkasan Linux sendiri itu yang pertama itu ada partisi dan sistem berkas. Jadi partisi itu pembagian ruang pada hard drive. Jadi untuk menyimpan sistem file ini dengan cara yang berbeda. Jadi yang selanjutnya itu struktur directory. Nah, jadi file sistem Linux ini seperti yang tadi saya bilang itu disusun dengan struktur directory yang berhierarkis dengan root sebagai directory utamanya. Selanjutnya itu ada file system hierarki standar. Apa sih itu? FHS adalah standar yang menjelaskan struktur directory dan isi dari sistem operasi Linux. Jadi untuk instalasi Linux CentOS 7, pertama kita tuh harus mengunduh file iOS dari situs web resmi CentOS-nya dan harus memverifikasi untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Nah, langkah-langkahnya itu cukup mudah. Jadi yang pertama itu mencakup media instalasi, membeli bahasa, mengatur jaringan, kemudian membeli partisi, dan menginstal bootloader group. Jadi instalasi tadi itu mencakup pengaturan dasar yang dibutuhkan untuk menjelaskan sistem CentOS 7. Untuk perintah dasar Linux sendiri itu ada banyak, seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint. Ada uname, hostname, wami, pwd, isi, cd, touch, mcar. Jadi itu semua ini berfungsi sebagai untuk ada yang untuk menghapus file, ada yang untuk penempatan informasi tentang sistem dan yang lainnya. Selanjutnya manajemen pengguna dan grup. Jadi manajemen pengguna dan grup dan file konfigurasi seperti yang ada pada PowerPoint. Terus terkait izin filenya itu perintah ada untuk melihat izin file. Selanjutnya itu untuk mengubah izin, kalau itu untuk mengubah file. Terus pun ada mode dan teks. Runnable dan sistem. Jadi runnable itu adalah mode operasi yang di mana lainnya itu ditentukan yang berjalan pada sistem. Jadi runnable itu berpisah dari 0 shutdown hingga 6 yaitu reboot. Yang terakhir yaitu sistem D adalah sistem yang init yang memulai proses booting dan layanan sistem. Jadi digunakan untuk menggolap ya di sistem. Sekian penjelasan materi saya. Walau biasa saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.